Kisah Ashabul Ukhdud, orang beriman yang dibakar dalam parit. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 4 hingga ayat 9. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang diuji keimanannya. Ketika dipaksa untuk meninggalkan ajaran Allah, dia menolak walaupun harus menukarnya dengan nyawa. Di suatu kerajaan di kota Najran, dekat dengan perbatasan Yaman, hiduplah seorang raja yang memiliki tukang sihir yang sudah tua. Tukang sihir itu meminta kepada raja untuk dicarikan seseorang sebagai penerusnya kelak. Dibuatlah sayembara kepada para pemuda untuk menggantikan tukang sihir raja. Akhirnya terpilih seorang pemuda bernama Gulam. Keesokan harinya, Gulam berangkat ke rumah tukang sihir untuk berguru kepadanya. Saat di tengah perjalanan, Gulam melewati gua. Ia mendengar suara-suara, lalu ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam gua. Gulam melihat seorang pendeta yang sedang duduk berdoa. Wahai pendeta, aku mendengar kalimat subhanallah berulang kali dari luar. Apakah kalimat itu adalah mantra sihir? Kalimat itu bukan mantra sihir. Itu adalah kalimat tasbih yang menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maukah engkau menceritakan kepadaku tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja. Datanglah ke sini kapanpun kau mau. Namun, jangan memberitahukan tentangku kepada siapapun. Kemudian Gulam meneruskan perjalanan ke rumah tukang sihir. Tapi ia dihukum karena datang terlambat. Apa yang menyebabkanmu datang terlambat, wahai Gulam? Maaf, aku sedikit tersesat saat perjalanan ke sini. Suatu hari, di tengah perjalanan, Gulam bertemu dengan binatang besar yang menghadangnya. Gulam berpikir bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan ilmu yang dipelajarinya. Manakah yang lebih baik, ilmu dari pendeta ataukah ilmu si tukang sihir? Gulam mengambil batu dan mengarahkan kepada binatang besar itu, seraya berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika ilmu pendeta itu lebih engkau cintai dari ilmu si tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini. Berita tentang Gulam yang berhasil menaklukkan binatang itu pun tersebar. Beberapa orang datang kepada Gulam meminta disembuhkan dari penyakit cacat dan buta. Sampai suatu ketika, berita itu terdengar ke telinga raja. Lalu raja mengundang Gulam datang ke istana kerajaan. Sekarang, katakanlah wahai Gulam, siapa yang mengajarimu ilmu untuk menyembuhkan orang buta? Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan orang buta tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, maha penyembuh segala penyakit. Aku adalah Tuhan yang sebenarnya. Bisa-bisanya kamu mengatakan ada Tuhan lain. Raja memaksa Gulam untuk meninggalkan ajaran Allah. Namun Gulam menolak. Kemudian raja memanggil pasukan untuk membawa Gulam ke gunung dan melemparkannya dari atas gunung apabila tetap pada pendiriannya. Sampai di puncak, tiba-tiba terjadi goncangan yang dahsyat. Semua pasukan terjatuh, namun Gulam selamat. Semua itu terjadi karena kehendak Allah. Raja mendengar kabar bahwa Gulam selamat. Kemudian menyuruh pasukan kerajaan menangkap Gulam dan melemparkannya ke laut. Saat di atas perahu, tiba-tiba badai datang dan perahu terbalik. Semuanya tenggelam, sedangkan Gulam selamat. Lagi-lagi, semua terjadi atas kehendak Allah. Wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan satu cara. Bagaimana caranya? Kumpulkan seluruh rakyatmu, kemudian engkau salib aku, lalu panahlah aku sambil mengatakan Bismillahi Rabbi Gulam, dengan menyebut nama Tuhannya Gulam, baru engkau bisa membunuhku. Tanpa berpikir panjang, raja mengikuti cara yang disebutkan Gulam. Semua penduduk melihat apa yang terjadi, dan mereka mengatakan, Amanahbillahi Rabbi Gulam,
Kami beriman kepada Tuhan yang Gulam. Raja tidak sadar dengan apa yang dikatakannya. Ia hanya berpikir bagaimana cara membunuh Gulam. Raja marah mendengar rakyatnya beriman kepada Tuhannya Gulam, lalu menyuruh semua orang meninggalkan keimanannya kepada Allah. Tetapi mereka semua menolak. Para pengawal, cepat buat parit besar untuk membakar mereka yang tidak mau meninggalkan keimanannya kepada Allah. Satu persatu, rakyat dilemparkan ke dalam parit. Mereka tetap tidak mau meninggalkan keimanan, walau harus menukarnya dengan nyawa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 8. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Kasihan sekali kau anakku, belum merasakan kenikmatan dunia ini. Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Demikianlah akhir kisah ini. Ketika orang-orang beriman dimasukkan ke dalam parit. Dalam kisah ini, hendaknya kita tidak bersikap sombong atas apa yang dimiliki, karena semua itu terjadi atas kehendak Allah. Allah juga menguji keimanan kita untuk memilih dunia yang fana atau surga yang kekal. Orang yang lebih memilih beriman kepada Allah akan mendapatkan balasan surga. Wallahu a'lam.